Sebuah rumah di kawasan Jati Handap pada Suka, Bandung ini tampak sepi seperti biasa. Cukup kontras dengan lalu lintas jalan sempit di depannya yang sangat padat. Ini bukan rumah biasa, karena disinilah salah seorang dalang kondang Jawa Barat, Acep Amung Sutaria, pernah hidup dan berkarya. Di Jawa Barat, dinasti dalang wayang golek yang masih bertahan dan beregenerasi hingga saat ini memang bisa dihitung dengan jari. Salah satunya adalah keluarga Amung Sutaria. Sekarang ini, dua orang putranya yakni Aceng dan Dede Amung Sutaria pun telah wafat. Tinggal warisan pedalangan ini ada di pundak salah seorang putra Aceng, yakni Asep Aceng Amung Sutaria. Siang ini kami menyambangi rumahnya, masih di lokasi yang sama di kawasan Jati Handap, tidak jauh dari rumah sang ayah. Asep adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Di antara saudaranya, hanya Aseplah yang meneruskan profesi sang ayah sebagai dalang. Ada satu pemahaman yang disebut tereh gitu. Kalau bahasa Sundanya tereh atau terah gitu, darah gitu. Orang tuanya sebagai dalang, anaknya juga pasti ada salah satu yang meneruskan gitu. Nah, itu disebut tereh, terah. Sejarahnya saya masuk ke dunia pedalangan di tahun 99. Waktu itu tamat sekolah SMA, masuk ke STSI, kuliahnya juga jarang masuk. Karena apa? Sering ikut orang tua mangung-mangung. Nah, sejarahnya gitu. Waktu dulu itu seminggu, kalau tidak salah seminggu manggung di daerah Majalengka. Sudah seminggu saya nggak pulang sama orang tua, terus saja belum pulang ke rumah. Nah, siangnya suka ada ngawayang gitu kan. Siangnya ngawayang murid-muridnya, terus malamnya ya bapak almarhum yang ngawayang gitu. Nah, kebetulan waktu itu murid-muridnya pada sakit semuanya. Mungkin karena sudah terlalu capek, seminggu 2 minggu tuh nggak pulang-pulang, nggak tidur gitu kan. Saya pun nggak pernah belajar wayang, cuma ikut-ikut gitu kan. Nah, jadi secara otomatis gitu, nggak ada yang ngewayang siang, udah aja saya yang nyobain lah ngewayang siang gitu kan. Sempet dimarahin sama bapak juga almarhum. Ngewayang siang gimana, belajar juga belum gitu kan. Tapi saya nekat aja gitu kan, daripada harus mengecewakan yang punya hajat. Ya nekat aja lah ngewayang siang, lalakonnya yang malam bapak yang dipagelarkan gitu kan. Wah, itu mah sampai-sampai nayaga gitu, personil semuanya nangis semuanya. Karena sebelum dari kejadian itu, saya tuh biasanya ke band, main band. Jadi orang-orang nggak nyangka gitu kok, ini tiba-tiba bisa ngedalang gitu kan, latihannya juga enggak. Nah, itulah yang disebut terah itu seperti itu gitu kan. Sebagaimana sebuah keluarga besar, sejak kecil Asep hidup dalam lingkungan pedalangan. Berpindah dari satu tempat pertunjukan ke tempat pertunjukan lainnya. Dari situlah Asep belajar menjadi dalang. Jadi gambaran wayang itu adalah, wayang itu asal kata dari bayang. Wayang itu asal kata dari bayang, artinya bayangan hidup. Bayangan hidup manusia yang ada di dunia gitu kan. Mengkisahkan beberapa karakter yang jahat, yang baik, terus ada yang syirik dengan sebagainya gitu kan. Ada juga yang edukasi untuk
audiensnya. Jadi yang salah pasti bakal cilaka, yang bener tang tuh bakal selamat gitu kan. Itu filosofinya yang Tentu saja dalam perjalanannya ada suka dan duka yang dialami. Dalang bukanlah profesi yang semata-mata menjanjikan kemakmuran, melainkan sebuah profesi yang harus dijalani dengan idealisme. Kalau di dunia pedalangan suka dukanya pasti banyak. Mungkin saya juga mengalami pahitnya kehidupan, terus dicaci maki, terus ya gitulah, cari-cari makan di jalan gitu kan. Sampai dulu waktu zaman bapak saya itu kan 1 bulan, 3 bulan kadang nggak pulang gitu. Bawa pakaian cuman seadanya gitu kan, nyuci kadang ada di daerah Cikampek, kadang ada di daerah Buah Dua gitu kan. Sempat kejadian dulu manggung di daerah Banten, mau ke daerah Majalengka. Dari Banten ke Majalengka kan perjalanannya jauh gitu kan. Apalagi yang punya hajat gitu maunya rombongan wayang itu datangnya pagi-pagi. Ternyata kita tuh kesiangan karena jauh gitu kan. Sampai yang punya hajat marah. Sampai kita nggak direspon sama sekali, sampai kita pada tidur di bawah panggung gitu kan. Wah, itu paling menyedihkan gitu kan. Dulu nggak pakai mobil dulu gamelan wayang termasuk orang-orangnya pakai truk semuanya gitu kan. Udah kepanasan, kedinginan, wah udah. Apalagi pun bapak kan ya bapak Aceh almarhum itu kan dulunya memang ngajarkannya keras saya. Kalau ada kesalahan wayang itu air kopi ke muka tuh wow, yang bener gitu kan. Tapi itulah yang menjadi perah saya gitu, yang menjadi motivasi buat saya pengen bener-bener jadi dalang. Setiap dinasti dalang tentu punya ciri khas dalam membawakan wayangnya. Begitupun dengan keluarga Amung Sutaria. Ciri khas Bapak Amung yang paling menonjol itu dari Kakawen. Dari lagu-lagu itu ciri khas Pak Amung yang paling menonjol gitu. Terus dari ibingannya juga beda sama ya dalang-dalang yang lain. Terutama yang paling menonjol sih itu Kakawennya yang suaranya tinggi itu. Nah, itu ciri khas Pak Amung. Terus dari lakon juga kebanyakan kalau ciri khas Pak Amung itu membawakan lakon-lakon galur yang pakem-pakemnya, terus perjalanannya itu lakonnya itu yang masih menggunakan pakem-pakem yang dulu. Mengenal lebih jauh sosok dalang, sejatinya banyak peran yang dimainkan. Dalang tak hanya bertindak sebagai sutradara. Lebih dari itu, dalang adalah pemain, penulis naskah, sekaligus pencipta dari kisah pewayangan itu sendiri. Jadi dalang itu dituntut berinovasi sebenarnya. Karena tanpa inovasi pun dalang itu sebenarnya lebih dari pemain sinetron, Kang. Sutradara iya, pemain iya gitu kan. Terus menciptakan masalah itu seperti apa, menyelesaikan masalahnya juga seperti apa. Karena mungkin tugas dalang itu dari awal gitu yang saya tahu ada 3. 1 juru pendidik, 2 juru penerang, 3 juru penghibur. Makanya seorang dalang harus bisa memahami politik, sosial, budaya, agama, harus tahu gitu. Apalagi mengikuti perkembangan zaman sekarang kan audiens atau masyarakat sudah tidak bodoh, sudah tidak bisa dibohongi dengan kalau yang di dalang itu ada yang disebut silip sinir siloka.
gitu kan. Jadi kalau ada satu permasalahan itu tidak terlalu vulgar penyampaiannya gitu kan. Tapi untuk perkembangan zaman sekarang ya harus seperti itu, harus vulgar. Selain harus betul-betul menguasai pakem pewayangan dan bahkan menciptakan sebuah cerita baru, Dalang pun dituntut untuk mampu menguasai berbagai karakter dan warna suara serta gaya berbicara berbeda-beda dari setiap wayangnya. Kalau lakon Galur itu kan ada beberapa versi lakon wayang itu. Yang pertama itu Galur, yang kedua Sempalan, yang ketiga Carang Dinapur. Kalau yang disebut Galur itu ada juga tiga generasi Galur itu. Ada 3 versi maksudnya. Satu versi Babad Lokapala, yang kedua versi Ramayana, yang ketiga versi Mahabharata. Nah itu yang disebut Galur gitu. Ada lagi lakon-lakon seperti karangan. Ada lagi Dalang menciptakan sebuah lakon yang gimana gitu supaya penonton bisa lebih menarik. Nah itu karangan itu gitu. Kalau adalah juga lakon kayak Mahabharata itu Galur itu. Jadi tidak boleh dirubah sama sekali gitu kalau Galur. Soalnya itu ada pakem-pakem sendiri yang tidak boleh dirubah gitu kalau untuk Mahabharata. Tapi ngeunah nak musim panas di Arab mah jangan. Dalang dan wayang adalah satu jiwa. Ketika memainkan wayang, Dalang dituntut untuk membangun chemistry dengan wayangnya. Jika hubungan itu sudah terbangun, maka Dalang akan mampu dengan sangat baik memainkan berbagai karakter dari wayang-wayangnya. Kalau contohnya begini, kalau contohnya ini namanya ini setak, wayang setak. Kalau dia lagi punya hati yang lagi senang gitu, yang lagi gembira, dia kawinnya seperti itu. Kawinnya bingah amarwata suta, bingah amarwata suta. Jadi melambangkan gembira gitu. Nah, gitu. Terus ada lagi yang menggambarkan bingung, sedih, ada lagi contohnya seperti itu. Leng-lengang laskang dudu sapisan awur. Ya awur. Nah, seperti itu. Itu kawen yang wayang lagi bingung. Saya putut. Karena perannya yang begitu penting dan kompleks, profesi dalang pun dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dan beradaptasi dengan lingkungannya dan keinginan masyarakat. Kalau penghargaan masyarakat untuk dulu sama sekarang itu jauh berbeda. Jauh berbeda. Mungkin dulu masyarakat masih mengenal tentang wayang, cerita wayang. Terus masih mengenal tentang pakem-pakem wayang, masih mengenal tentang makna wayang itu seperti apa. Tapi kalau sekarang yang dilihat wayang itu lebih ke sisi hiburan, Makanya tantangan dari kita gitu, bagaimana caranya melawan era globalisasi ini yang pengaruh-pengaruh dari luar itu sangat kuat. Apalagi gini, saya ada pengalaman gitu, sampai ke anak-anak sekarang dikasih wayang tokoh masyarakat dari luar negeri Spiderman. Baru dilihatin begini, ini wayang apa? Spiderman. Ini wayang apa? Batman. Ini wayang apa? Bulak. Kalau dilihatin wayang Gatot-Kaca, ini wayang apa? Anak kecil nggak pada tahu. Nah itu yang paling saya sedih. Jadi adapun gitu, respon masyarakat sekarang ke wayang itu lebih ke hiburan, lebih ke lebih ke kocaknya itu, lebih ke kocaknya gitu daripada ke filosofinya wayang, daripada ke maknanya lakonnya seperti apa gitu. Ya itu yang membedakan dulu dan sekarang. Nanti
nanti kalau saya duduknya terhalang-halang kamu begini. Upaya adaptasi itu namanya diwujudkan disbloki. dalam berbagai cara. Orang kepoto. Sebutlah dengan gedok, cara memodifikasi palu, bentuk jeder. wayang, mengaitkan Wong sing ora ceritanya kerasa dengan nyolong berbagai pada fenomena yang sedang bisa masuk terjadi ke penjara dan banyak karena cara hakimnya. lainnya. Di kalangan dalang muda, Asep Amung Sutaria dikenal memiliki semangat untuk berinovasi. Baginya, bukanlah hal yang tabu dilakukan jika inovasi tersebut ditujukan untuk sesuatu yang lebih baik dan tentunya dengan cara yang tidak melanggar pakem-pakem yang sudah ada. Salah satunya, bersama rekannya di Yayasan Citra Dangyang Seni, Asep menggagas wayang tekno. Sebuah pertunjukan wayang yang dikolaborasikan dengan perangkat teknologi canggih dan modern. Kenapa disebut wayang tekno? Selama ini selalu menjadi kontroversi ketika wayang dibumbui dengan sesuatu, gitu kan? Nah, di dalam wayang tekno ini, gitu, saya mempunyai tujuan karakter pakem-pakem padalangan itu tetap masih ada, tapi kita mempunyai bumbu, kita mempunyai racun, bukan racun yang jelek tapi mempunyai racun yang positif buat anak-anak supaya lebih menarik ke wayang gitu. Makanya dibumbui dengan teknologi itu teknologi multimedia dengan pakai hologram, terus dibumbui dengan sound effect, dengan pakai sauron yang 7,1. Jadi kesannya kita kalau nonton wayang itu seperti di bioskop. Ketika Arjuna sedang membentangkan panah, kedengaran dengan telinga kita seperti kita nonton di bioskop. Nah itu, jadi moga-moga kedepannya sambil saya juga mengembangkan multimedia, menyatukan dengan dunia wayang itu sendiri gitu kan. Ya itu mudah-mudahan bisa lebih diminati oleh anak-anak sekarang. Barangkali keberadaan wayang tekno saat ini masih menjadi kontroversi di kalangan para dalang. Ada yang pro dan ada pula yang kontra. Namun demikian, faktanya wayang tekno sedikit demi sedikit telah berhasil mengembalikan ketertarikan masyarakat luas, terutama generasi muda, untuk kembali menonton dan menikmati pertunjukan wayang. Untuk sekarang ini saya kebetulan sama rekan-rekan khususnya dari tim yayasan gitu kan, satu yayasan membuat satu program, membuat satu kemasan wayang. Bagaimana ini caranya wayang bisa masuk ke imajinasi anak-anak. Karena apa yang terjadi selama ini ketika saya gitu ada di salah satu sekolah, sengaja saya membuat wayang superhero yang ada di luar negeri, wayang Spiderman, wayang Batman, wayang dengan sebagainya, itu wayang superhero yang dulu. Ketika diangkat saya tanya ke siswa-siswa, ini wayang apa? Semuanya kompak, Spiderman. Ketika ditanya wayang ini wayang apa? Batman. Ketika ditanya lagi, ini wayang apa? Ini wayang ngulek. Nah, ketika saya mengangkat salah satu tokoh wayang, Gatotkaca, diangkat seperti ini, siswa-siswa utamanya dari SD, SMP nggak tahu apa yang namanya ini Gatotkaca. Nah, saya makanya sangat prihatin gitu kan. Dengan perkembangan wayang sekarang, utamanya generasi-generasi anak-anak sekarang gitu kan, mereka lebih mencintai tokoh superhero yang ada di luar negeri ketimbang dengan budayanya juga sendiri. Makanya saya lagi bikin apa itu yang namanya disebut wayang tekno. Rupanya tak hanya ide-ide tentang wayang tekno yang menari-nari di benak Asep. Sebuah gagasan baru yang cukup liar pun dikemukakannya. Ini tentang babat Sunda yang diwayangkan. Banyak kontroversi tentang dunia wayang.
Soalnya kan kebanyakan dunia pedalangan, dunia pewayangan sekarang mengambil cerita dari Mahabharata. Nah, orang-orang pada tahu bahwa cerita Mahabharata itu berasal dari India, bukan dari kita. Makanya saya itu punya pemikiran gitu, mau mencoba bahwa seorang dalang itu sekarang mau menceritakan atau mau membuka lagi sejarah-sejarah tentang Mataram Sunda. Kenapa tidak gitu kan? Tokoh Gatotkaca seperti ini kan masih tetap seperti ini, ya mungkin orang masih tetap memandangnya ini tokoh dari India, ngambil dari Mahabharata. Nah, kenapa tidak gitu? Kita mengangkat tokoh Gatotkaca, kenapa di kita juga kan ada seorang tokoh pati yang sangat Sakti Mandraguna, yang sangat gagah. Oke, tokoh Gatotkaca kita ganti dengan tokoh Gajah Mada misalkan, gitu kan? Tokoh Sri Baginda Maharaja dengan menceritakan Babad Galuh, Babad Ciamis, Babad Sumedang, Babad Banten, gitu kan? Terus ada lagi penokohan di tokoh Mahabharata itu seperti monyet Hanuman. Kenapa tidak? Di kita juga punya, gitu. Satu cerita yang menceritakan tentang monyet gitu kan, Ciung Wanara misalkan, itu kan salah satu cerita yang ada di Sunda. Nah itu saya mau mencoba menggali gitu. Membuat satu pagelaran tentang cerita babad-babad Sunda. Harapan dan keinginan untuk mengembalikan wayang golek ke tengah kehidupan masyarakat perkotaan, khususnya di Jawa Barat, adalah mimpi besar Asep. Harapan ke depan saya sangat berharap, karena sekarang ini jangankan dalang gitu kan, termasuk ada di samping dalang itu yang belum saya ceritakan ini pemirik yang namanya Nayaga. Nah, untuk saat ini pemirik Nayaga gitu, jangankan dalang, pemiriknya juga yang megang gamelan, yang mengiringi musik seorang dalang itu sekarang regenerasinya nggak ada, sangat sulit gitu kan. Termasuk saya pun sekarang memintonkan sebuah pagelaran wayang, Nayaganya, personil musiknya masih tetap yang punya almarhum dulu, yang sudah tua-tua gitu kan, juru kawi yang ngendang, terus ada yang main gamelannya juga. Sekarang makin sulit, orang lebih tertarik ke cheerleader, orang lebih tertarik ke band gitu kan, orang lebih tertarik ke perkusi ketimbang ke gamelannya sendiri. Nah saya berharap gitu kan, bukannya dari segi dalangnya saja, dari pangrawitnya yang lebih mencintai kesenian tradisi itu, untuk generasi pemuda sekarang lebih mencintai seni tradisi daripada seni dari luar. Enggak seperti itu pun ya minimal seimbang gitu. Kesenian dari luar bisa masuk ke sini, terus kesenian tradisi kita pun masih tetap berjalan, masih tetap dilestarikan, jangan hanya dilestarikan, bahkan dikembangkan gitu kan, supaya lebih sejalan dengan kesenian-kesenian yang di luar masuk ke sini. Wayang golek sudah menjadi ikon seni budaya Sunda warga Jawa Barat. Menjaga dan melestarikannya tentu bukan hanya tugas dalang dan pengrajin wayang. Maka pemikiran inovatif berbagai pihak tentu sangat dibutuhkan. Mengajak masyarakat luas untuk kembali menikmati tontonan seni budaya ini, yang di dalam kisah-kisah yang diceritakannya selalu syarat akan tuntunan dan pendidikan.